Tenonet, tenonet, tenonet. Halo teman-teman. Minggu ini saya tertarik untuk membahas tentang pecahan Mesir. Kenapa? Karena matematika itu nggak pernah terlepas dari peradaban masyarakat Mesir kuno dulu. Ya, jelas ya, mereka ini mempelajari matematika bahkan ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi nggak salah bagi kita untuk menengok atau untuk melihat sistem bilangan seperti pecahan-pecahan, sistem bilangan berbasis 10 yang mereka gunakan. Yang salah satu yang paling terkenal adalah pecahan Mesir. Apakah itu pecahan Mesir? Oke, sebelumnya masyarakat Mesir kuno itu sangat identik dengan agama yang melibatkan banyak dewa-dewa. Dewa-dewi ini uh, ada untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Misalnya, untuk menjelaskan bagaimana terjadinya badai dan hujan, mereka menciptakan sosok Dewa Set. Lalu untuk menjelaskan tentang sihir, mereka menciptakan Dewa Tot. Dan banyak dewa lainnya. Ada banyak ribuan bahkannya dewa-dewi yang mereka ciptakan. Ada dewa Osiris, ada Ra, ada Horus, dan lain sebagainya. Salah satu yang paling terkenal adalah Dewa Horus. Ini dewa nasional dari Mesir. Bentuknya kepala dia mirip seperti elang apa Raja Wali ya ini. Musuhnya si Horus ini namanya Set. Dewa bencana tadi ya. Nah, entah karena sebab apa atau konflik apa, Horus sama Set ini dia bertarung. Zik, dua, sik, gitu ya big soundnya. Tapi sayang ya, Horus ini dia kalah sama Set, dari Set. Set ini bahkan mencabik-cabik matanya sampai mencukil juga mata si Horus. Tetapi si Tot, dewa kebajikan ini mencoba untuk memulihkan dan menyembuhkan kembali matanya Horus. Nah, hingga saat ini, pada saat itu, matanya Horus itu menjadi jimat atau simbol dari pesona sihir bagi masyarakat Mesir kuno. Dan bahkan bagian-bagian pada matanya ini merepresentasikan pecahan satuan. Misalnya kelopak matanya Horus itu merepresentasikan 1/8, bola matanya merepresentasikan 1/4, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Selain itu, masyarakat Mesir kuno ini udah mengenal yang namanya sistem bilangan. Salah satunya sistem bilangan berbasis 10 yang mereka gunakan. Artinya kayak gini, kalau kita punya bilangan, itu bilangannya bisa dituliskan sebagai kombinasi dari 1, 10, 100, 1000, dan kelipatan 10 lainnya. Misalnya, 413 ini bisa dituliskan sebagai penyuluhan dari 100, 100-nya ditulis 4 kali, 10-nya ditulis sekali, lalu 3-nya ditulis 3 kali. Ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya 413 ya. Jadi untuk menotasikan atau menyimbolkan 413, mereka kayak gini nulisnya. Simbol untuk 100 ditulis sebanyak 4 kali, simbol 10-nya 1 kali, simbol angka 1-nya 3 kali. Tentunya ini lebih mudah, lebih sulit ya daripada kita. Kita kan sekarang ini kalau mau menuliskan 413 tinggal tulis aja angka 4, 1, dan 3. Tapi mereka nggak kayak gitu. Nah, yang menariknya adalah ketika mereka menyimbolkan bentuk bilangan pecahan. Jadi matematikawan saat itu mereka mengenal pecahan dalam bentuk 1/P. Mereka hanya menggunakan pecahan satuan saja dalam perhitungan mereka, algoritma mereka, seperti 1/2, 1/15, 1/2000, pokoknya yang pembilangnya 1. Ini namanya pecahan satuan. Mereka hanya menggunakan pecahan itu. Nah, satu dari pembilang tadi disimbolkan dengan kayak gini. Ini mirip mirip mata apa mulut yang lagi ngebuka gitu. Jadi kalau ingin menuliskan pecahan satuan, nulisnya kayak gini. Simbol mulut tadi dituliskan dulu di atas, lalu simbol yang merepresentasikan bilangan penyebutnya ada di bawah. Misalkan 1/3, tulisnya kayak gini. Ini 1, ini simbol 3-nya ditulis di bawah. Dan 1/10 kayak gini, bisa dilihat ya. Oke, kita pun timbul pertanyaan, loh gimana caranya mereka menuliskan bilangan pecahan yang pembilangnya itu bukan 1. Karena kan tadi mereka hanya mengakui pecahan satuan aja gitu. Oh, ternyata mereka kehabisan ide nih. Gampang katanya.
Misalkan kalau mau menuliskan 3/4, ya udah tinggal reduksi aja dia menjadi penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan. Misalkan 3/4 ini bisa dituliskan sebagai 1/2 ditambah 1/4. Atau 6/7 ini juga kita bisa tuliskan sebagai 1/2 tambah 1/3 tambah 1/42. Ini kan kalau dijumlahkan ini hasilnya kan 6/7 ya. Jadi untuk menuliskan 6/7 ya mereka tinggal tuliskan saja simbol dari 1/2, simbol dari 1/3, lalu simbol dari 1/42. Nah, pecahan hasil dari penjumlahan pecahan-pecahan satuan ini dikenal sebagai pecahan Mesir. Nah, apa yang menarik dari pecahan Mesir ini? Jadi dulu masyarakat Mesir kuno itu ketika ingin membagikan sesuatu ke N banyaknya orang, mereka menggunakan pecahan ini. Kayak gimana? Misalnya, bagaimana cara membagikan 5 roti ke 8 orang anak secara merata, rotinya sama banyaknya? Nah, ini rotinya ya, ada 5. Kalau kita ingin membagikan rata 5 roti ini ke 8 orang anak, berarti kan masing-masing anak itu dapat 5/8 dari seluruh total roti ini. Permasalahannya cara ngebagiinnya gimana, kayak gitu. 5/8 itu susah. Kalau setengah, misalkan gampang kan, setengah itu tinggal dipotong aja rotinya jadi 2. Beres itu. Kalau 5/8, lain cerita. Tapi ternyata, ya mereka nggak kehabisan ide. Karena kita udah punya tadi pecahan satuan, kita tuliskan saja nih 5/8 tadi sebagai kombinasi dari pecahan-pecahan satuan. Kita tuliskan 5/8 itu adalah penjumlahan dari 1/2 ditambah 1/8. Jadi, pertama-tama idenya adalah kita ambil nih 4 roti. Masing-masing dari 4 roti tadi kita bagi 2. Seret. Sekarang kita punya 8 roti kan? Nah, setiap anak punya setengah roti. Kita bagikan nih setengah roti ke setiap anak. Sekarang sisanya kita hanya tinggal punya 1 roti lagi. Roti yang ini. 1 roti ini ingin dibagikan ke 8 orang anak. Ya udah kita bagi 8 aja rotinya. Cara baginya gimana? Gampang juga. Bagi aja nih roti, bagi 2, seret. Sekarang kita punya 2 potong roti. Masing-masing potongannya bagi 2 lagi, seret. Kita punya 4 potong roti. Masing-masing potongannya kita bagi 2 lagi, seret. Punya 8 potong roti yang sangat kecil-kecil kayak gitu. 8 potong ini kita bagikan ke anak-anak tadi. Jadi setiap anak sekarang kebagian 1/8 roti. Karena di awal mereka itu udah punya setengah roti, lalu ditambahkan 1/8 roti, maka mereka saat ini punya 5/8 roti, seperti yang diharapkan. Yeay! Beri tepuk tangan. Nah, ini bonus foto mereka ya, yang lagi bahagia. Oke, Anda pun mungkin bertanya-tanya, apakah setiap bilangan, pecahan, itu bisa direpresentasikan ke dalam penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan? Jawabannya ya, ada caranya, ada algoritmanya, namanya algoritma greedy. Jadi, kalau kita punya pecahan yang pembilang sama penyebutnya gede banget, misalkan kayak 127/760,889 misalkan. Nah, ini kita pingin ubah ke dalam penjumlahan dari pecahan-pecahan satuan, yaitu kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam algoritma greedy. Namun sayang nggak akan kita bahas di sini ya, karena cukup makan banyak waktu. Nah, kita di sini cukup berkenalan dulu aja sama yang namanya pecahan Mesir. Jadi, masyarakat Mesir kuno itu sangat cerdas ya, cerdik dan cerdas sekali untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kehidupan mereka, dan mereka itu melibatkan matematika di dalamnya. Jadi, kita harus berterima kasih kepada masyarakat Mesir yang sudah membangun matematika dengan sangat indah, dengan sangat apik, dengan sangat ciamik, dan bisa kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Dan terima kasih juga dari saya untuk kalian yang sudah menonton ini sampai selesai. Dadah!